3. Halo semuanya. Selamat datang di podcast kami, yaitu Sidapo, Sydney, Aida, dan Ipo. Oke, jadi hari ini sebelum kita mulai ke pembahasan podcast, mungkin boleh nih kenalan dulu, karena katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Boleh diperkenalkan nih dari nama dan juga kesibukan kalian saat ini lagi apa sih? Boleh aku dulu. Perkenalkan, nama aku Putri Rahmawati atau bisa dipanggil Ipo. Di sini kesibukanku kuliah aja sih, sambil mengikuti sebuah organisasi yang lumayan cukup hektik juga. perkenalkan aku Sydney Rala Baktayunda, bisa dipanggil Sydney, dan aku juga kesibukannya saat ini kuliah dan juga ikut organisasi Hima Psikologi. Oke, wah menarik sekali. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas tentang pengalaman mahasiswa dalam mengikuti organisasi, baik dari sisi manfaat maupun tantangannya berdasarkan fenomena yang sering terjadi dan juga didukung dari hasil penelitian. Oh, berarti topik kita hari ini yaitu Organisasi kampus. Dengan judul aktif di organisasi itu buat berkembang atau malah jadi kelelahan sih? Oke, kita langsung aja ya. Menurut kalian nih teman-teman, ikut organisasi itu kenapa sering dianggap penting dalam kehidupan mahasiswa? Kalau dari aku sendiri ya, menurut aku ikut organisasi penting karena kita bisa menambah relasi juga dari luar kelas, kita bisa menambah pengalaman dan juga belajar nggak cuma di materi yang ada di kelas, cuma kita juga belajar untuk mempraktikkan langsung di lapangan, ketemu banyak orang, kita sambil menambah apa ya namanya? Kita bisa sambil menambah Relasi. Iya, betul, menambah relasi dan bisa semakin Aktif. iya betul, semakin aktif untuk mengembangkan diri sih lebih pastinya. Ya, walaupun aku baru join Hima di semester 4 ini, sebelumnya aku tuh juga udah mengikuti beberapa kepanitiaan atau organisasi, dan memang kayak kerasa banget pengalaman sosialnya. Oke, menarik banget nih. Jadi kalau dari pengalaman kalian, apa yang paling berubah setelah mulai ikut organisasi itu? Aku duluan ya. Menurut aku yang paling berubah itu cara kita berkomunikasi sih, karena kita lebih banyak ketemu sama orang juga kan, jadi kita dipaksa bisa nggak bisa nih, kita harus ngobrol sama orang, kita juga harus bisa berkomunikasi secara langsung, secara nyata dengan orang banyak, begitu sih. Benar. Kalau aku lebih ke adaptasi sih ya, karena sebelumnya aku tuh kayak cuman ikut kepanitiaan yang itu mungkin kayak cuman sebulan, 2 bulan. Nah, kalau di Hima ini kan kayak setahun gitu, jadi kayak aku lebih beradaptasi di kegiatan Hima ini dan harus lebih terlibat secara aktif. Oh gitu ya. Berarti nih, apakah semua mahasiswa itu perlu ikut organisasi untuk bisa berkembang? Menurut kalian bagaimana? Kalau menurut aku ya, nggak harus sih, karena sebelumnya aku ikut kegiatan juga, jadi sekarang harus lebih terlibat secara aktif. Ya aku setuju sih, menurut aku juga betul, nggak harus, cuman balik lagi ya ke masing-masing, setiap individu kan berbeda-beda juga. Oke, berarti organisasi itu bukan satu-satunya jalan ya, tapi jadi salah satu pilihan untuk jadi pengembangan diri sendiri. Betul. Oke, mungkin kita lanjut nih. Kalau kita bicara soal manfaat, aku sempat baca jurnal soal tentang organisasi mahasiswa. Di situ tuh dijelasin nih bahwa organisasi bisa membantu mengembangkan kemampuan seperti kepemimpinan, komunikasi, kerjasama, dan juga memperluas relasi seperti yang disebut Ipo tadi. Nah, menurut kalian, apakah hal-hal itu benar-benar terasa dalam pengalaman kalian sejauh ini? Kalau aku ya, oh ya aku lupa tadi kan aku ikut organisasinya itu yaitu BEM, BU ya. Jadi menurut aku itu sangat benar sih, itu sangat melatih kita dalam leadership, dalam kerjasama antar tim, melatih kita juga untuk ketemu banyak orang. Jadi komunikasinya itu semakin lancar dan kita nggak takut-takut lagi, misalkan ngomong di hadapan banyak orang, ketemu banyak orang, itu sudah jadi hal yang biasa kalau kita ikut organisasi. Nah, kalau aku sama aja sih, sebenarnya nggak beda jauh sama kayak Ipo, karena aku baru join, tapi dari kegiatan sebelumnya tuh juga kerasa aku jadi lebih berani kalau ngomong di depan publik, terus kayak kerja bareng orang lain tuh lebih kayak bagus itu. Oke, kalau boleh lebih spesifik lagi nih, dalam situasi seperti apa sih kalian merasa skill itu paling berkembang? Kalau aku secara nyata sih waktu kayak ada program kerja proker yang besar gitu loh, jadi itu kan harus dilatih benar-benar, soalnya itu tanggung jawab kita sebagai anggota yang ikut di organisasi itu sangat dilatih dan sangat juga harus mengambil peran, soalnya kita sangat berdampak
disuruh berdampak, harus berdampak di dalam situ. Ya apalagi kalau misalkan kita kerja kelompok ya, kita tuh jadi bisa lebih belajar karakter orang lain. Karena kalau misalkan kita masuk organisasi kan pasti anggota dan orang-orangnya tuh banyak. Jadi kayak itu ngebantu banget buat di perkuliahan. Oke, berarti organisasi ini bukan cuma aktivitas tambahan, ternyata tapi juga tempat belajar sosial. Iya, betul banget. Oke, kalau menurut kalian lagi nih, apakah semua mahasiswa yang ikut organisasi itu pasti berkembang? Menurut aku juga nggak terlalu ya, nggak semuanya juga, tergantung seberapa aktif kita tuh di organisasi tersebut. Iya, karena biasanya dalam organisasi itu kan ada aja mungkin yang cuma ikut numpang nama, tapi nggak ada progres atau nggak ada kerja. Jadi itu nggak bisa juga dibilang melatih kemampuan yang ada di situ karena dia nggak aktif gitu loh. Oke, berarti di balik manfaat itu, tapi tentu ada juga tantangannya. Oke, next lagi nih, menurut kalian apa sih tantangan terbesar yang kalian rasakan selama ikut organisasi? Kalau aku, menurutku manajemen waktunya sih. Soalnya kan misalkan kita banyak proker nih, terus kita juga kuliahnya lumayan padat dari pagi sampai sore, kita membagi waktunya gitu loh gimana. Jangan sampai kita melewatkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab, tapi jangan juga meninggalkan apa yang sudah ada di dalam kelas. Dan kita harus bisa memanajemen itu semaksimal mungkin sih. Nah, aku juga sama kayak Ipo, apalagi aku tuh lagi ngerjain proker duta ya, dan itu tuh kayak lumayan kejar-kejaran waktu sama tugas-tugas yang ada di kampus. Jadi manajemen waktu tuh benar-benar kayak yang paling yang paling jadi susah itu sih. Oke, berarti bukan multitasking lagi nih, tapi multi-tension ya. Betul. Oke. Kalau kondisi itu terus terjadi ke kalian nih, menurut kalian dampaknya tuh apa? Menurut aku ya, kalau hal itu terus terjadi lalu kita tuh gagal dalam manajemen waktu kita, bisa aja kita jadi burn out, bisa aja kita jadi kelelahan, capek, atau malah kita nggak bisa ngerjain apa-apa karena saking kita nih udah pusing duluan nih, aduh ini kuliahku banyak tugas, prokerku ini, terus kayak ada rapat lah segala macam, jadi kan kita jadi males nih saking banyaknya, jadi hal itu harus dihindari sih. Ya, aku juga relate banget sama yang kata Ipo tadi. Oke, berarti organisasi ini ternyata bisa jadi dua sisi ya guys. Bisa jadi membantu tapi juga bisa membebani. Iya, Selain itu, dalam organisasi juga sering terjadi konflik. Menurut kalian, apa aja sih biasanya penyebab dari konflik di organisasi itu? Kalau konflik menurut aku ya bisa berpengaruh ke akademik sih. Jadi nilai-nilai kita yang ada di kuliah, yang ada di kampus tuh menurun. Jadi kayak performa kita dalam belajar itu jadi nggak bagus. Jadi nilai-nilai kita anjlok gitu. Kalau menurut aku biasanya di organisasi itu kayak ada perbedaan pendapat. Nah itu tuh yang bisa bikin kalau misalkan komunikasi dalam organisasi tersebut itu kurang baik, itu tuh jadinya kayak bentrok gitu. Jadi menurut aku perlu komunikasi juga sih di akhir-akhir tuh. Oke, berarti kalau dilihat dari situ tadi, apa sih yang bisa kalian pelajari dari dinamika tersebut? Menurut aku yang bisa dipelajari bagaimana kita bisa mengatur diri kita agar kita bisa memaksimalkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab dalam organisasi dan memaksimalkan diri kita juga di dalam perkuliahan, karena dua hal ini bisa kita jalani secara bersamaan kalau kita bisa mengatur diri kita terlebih dahulu. Kalau aku sama yang kayak aku bilang tadi, komunikasi sih, karena komunikasi itu benar-benar penting. Kalau misalkan kita kayak miskom itu tuh bisa bergantung kayak ke acara yang akan dilaksanakan nantinya gitu. Oke, dari semua yang udah kita bahas tadi, menurut kalian apakah manfaat organisasi ini sebanding dengan tantangannya yang luar biasa besarnya itu? Kalau kita menjalaninya dengan baik, menurut aku sih sebanding ya, karena hal itu juga positif kan. Jadi ada hal-halnya baik juga kan kita, jadi sebanding-sebanding aja sih. Kalau menurut aku sebanding ya, tergantung gimana kita ngejalaninnya kayak gimana. Kalau misalkan kita ngejalaninnya juga kayak males-malesan terus kayak nggak aktif, itu tuh kayak juga nggak sebanding. Jadi kayak tergantung gimana kita ngejalaninnya. Oke, jadi ikut organisasi itu lebih karena kebutuhan atau tekanan sosial sih menurut mahasiswa sejauh ini? Kalau menurut aku mungkin awalnya kita tuh bisa ikut-ikutan kayak teman ataupun siapapun itu. Nah, tapi lama-lama itu juga jadi kebutuhan buat diri kita. Iya, karena kan kalau kita secara nggak sadar nih langsung masuk ke dalam organisasi itu, akhirnya kita juga sadar manfaat untuk diri kita sendiri, karena kita di situ harus berdampak, kita juga harus bisa mengeluarkan kemampuan kita untuk menjadi lebih baik lah di dalam situ. Oke, menarik banget ya pembahasan kita hari ini. Mungkin ini terakhir nih. Menurut kalian bagaimana cara terbaik agar mahasiswa bisa menyeimbangkan antara organisasi dan akademiknya? Menurut aku sih harus ada prioritas dulu sih, karena kita bisa mendahulukan apa yang menurut kita paling penting, dan apa yang sudah misalkan ada tugas deadline kuliah mepet bisa didahulukan sebagai prioritas, lalu sisanya bakal menyusul dengan deadline-deadline yang ada. Kalau menurut aku tahu batasan diri juga itu penting. Jadi kayak misalkan kita nggak tahu batasan diri, itu tuh bisa kayak berdampak ke kegiatan-kegiatan kita yang lain. Dari pembahasan kita hari ini kita bisa melihat
bahwa organisasi memiliki peran penting dalam kehidupan kita yang sebenarnya, apalagi kita sebagai mahasiswa mungkin kita sangat membutuhkan banyak waktu karena kita juga punya banyak kegiatan dan kita bisa memanajemen waktu semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Betul. Namun kita juga memiliki tantangan seperti yang kayak stres, konflik, dan manajemen waktu, dan kita harus bisa buat melewati tantangan-tantangan tersebut. Ya, jadi sehingga keputusan untuk ikut organisasi itu sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan pribadi dan kemampuan masing-masing agar tetap seimbang antara organisasi dan kuliahnya. Betul, jadi bukan soal ikut atau tidak. Tapi gimana cara kita untuk menjalaninya? Oke, semoga pembahasan ini bisa menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengarkan.